Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan teman kita. Jadi hari ini kita bahas tentang gelombang laut. Nah, referensi masih sama, 3 yang utama ini yang kita gunakan. Nah, secara definisi, kalau kita bicara tentang gelombang laut, kita definisikan dulu. Nah, ini akan berbeda, sangat berbeda dengan yang dikatakan dengan arus, gitu kan? Di gelombang laut kalau didefinisikan ya merupakan pergerakan naik dan turunnya air, ya kan? Kalau arus itu lebih ke pergerakan horizontal, tetapi gelombang, kalau kita bicara gelombang itu ada pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut. Nah, gelombang ini membentuk suatu kurva. Kalau diilustrasikan yang bentuk suatu kurva atau grafik sinusoidal seperti yang digambar di gambar sebelah kiri ini. Ya. Gambar di sini ya. Nah, gelombang laut ini sama juga, gelombang laut ini disebabkan oleh angin juga di atas laut. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh yang lain, nanti kita bahas. Nah, tapi utamanya kalau di permukaan gelombang laut ini disebabkan oleh angin yang mentransfer energinya ke perairan dan menyebabkan riak-riak, alun atau bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Nah, saya rasa setiap dari kita pasti pernah lihat gelombang, ya kan? Apalagi yang biasa main di pantai. Nah, sebenarnya kalau kita coba pengukuran kemarin, gitu kan, pakai bola pingpong, nah kita akan lihat bahwa bola yang kita istilahnya kita letakkan di atas permukaan itu kan mengalami gerak seperti ini, ya kan? Naik turun seperti ini. Nah, itu disebabkan oleh gelombang laut, gitu kan? Nah, partikel air itu bergerak dalam suatu lingkaran, naik dan turun dengan suatu gerakan kecil dari sisi satu dan kembali ke sisi semula. Nah, gerakan inilah yang memberi gambaran dari suatu bentuk gelombang. Nah, semakin ke arah, semakin ke kedalaman, atau semakin ke bawah istilahnya, semakin ke kedalaman laut, maka gerakan berputar gelombang itu akan semakin mengecil, seperti ilustrasi ini. Ya. Semakin ke bawah, semakin mengecil. Mbak Dia, nitip sekalian. Nah, sehingga kemudian di dasar hanya akan meninggal suatu gerakan kecil mendatar dari sisi ke sisi yang disebut surga. Ya, atau surg, nggak tahu saya cara pronunciation-nya seperti apa. Tulisannya surga, ya. Nah, kalau bahasa Pontianaknya surga mungkin ya. Oke. Nah, kalau kita kaji ini ya, nah siap-siap dulu. Jadi karena saya nggak dapat bahan bahasa Indonesia yang cukup representatif dengan RPS gitu kan. Di kebanyakan itu bahannya ada juga saya ambil dari yang dari luar gitu ya. Selain yang 3 tadi saya ambil dari luar juga yang kira-kira karena bukunya buku lama dan hanya istilahnya ya. Untuk masalah gelombang ini cukup minim lah gitu kan. Jadi saya cari referensi-referensi luar untuk menyesuaikan dengan target-target yang ada di RPS. Jadi kebanyakan referensinya itu dari luar. Jadi siap-siap aja kalian karena udah ini kan, udah belajar bahasa Inggris selama hampir setengah semester ini, harapkan sudah familiar lah. Oke, gelombang laut kalau karakteristiknya gitu kan, ini dulu lah ya. Gelombang ini dipengaruhi banyak faktor seperti saya sebutkan tadi. Selain angin gitu kan, angin ini ada juga beberapa ya poin pentingnya gitu kan. Angin ini apa? Misalnya pertama adalah kecepatan angin, ya kecepatan angin. Jadi seberapa cepat angin tersebut cepat atau tidaknya atau cepat atau lambatnya pengaruh terhadap gelombang yang akan dihasilkan. Kemudian angin ini poin keduanya adalah panjang atau jarak hembusan angin, ya. Jadi seberapa panjang lintasannya, itu kan. Kemudian waktu, jadi seberapa lamanya angin itu berhembus pada misalnya arah yang sama. Nah, itu akan mempengaruhi gelombang yang akan terbentuk. Nah, kemudian yang kedua adalah geometri laut.
Ini terkait dengan topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Jadi gelombang itu nanti ada pembagiannya gelombang di perairan dangkal gitu kan, perairan dangkal, kemudian perairan menengah dan perairan dalam itu punya karakteristik gelombang yang berbeda. Kemudian ini yang insidental ya, gempa misalnya kan, gempa itu akan menjadi suatu faktor juga yang pengaruhi dari gelombang, terutama gelombang-gelombang yang istilahnya dahsyat lah istilahnya gitu kan. Seperti peristiwa-peristiwa gelombang pasang yang cukup gelombang tinggi, istilahnya gelombang tinggi yang biasa disebut dengan tsunami. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara karakteristik, seperti saya sampaikan tadi bahwa gelombang itu gelombang itu punya beberapa karakteristik yang perlu kita paham atau perlu kita garis bawahi lah. Nah, terutama terkait dengan panjang gelombang, misalnya nanti kita ada ilustrasinya. Kemudian terkait dengan periode gelombang, misalnya. Kemudian terkait dengan transport energi, misalnya. Kemudian interaksi, kemudian pergerakannya yang terkait dengan periode atau istilahnya berapa periode gelombangnya, nanti kita lihat ilustrasinya dan kedalaman dari laut. Kemudian ada beberapa tipe-tipe ombak yang ada di laut, nanti kita lihat. Nah, kalau di secara klasifikasinya, gelombang laut itu bisa dibagi. Pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada dua macam. Yang pertama itu gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai. Kalau istilah bahasa Inggrisnya constructive wave. Constructive wave ya. Nah, ini merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kemudian kecepatannya juga rendah. Dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Ilustrasinya seperti ini. Ya, constructive wave. Kemudian ini yang bisa kita temui ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar. Dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Ilustrasinya seperti ini. Itu ya. Jadi bedanya yang pertama, kalau kita bicara nanti ada istilahnya abrasi dan akresi. Istilahnya pengurangan garis pantai dan penambahan garis pantai. Ini terkait dengan salah satunya terkait dengan gelombang laut ini. Apakah yang dominan di situ ada gelombang laut pembangun atau constructive wave yang ada di perairan tersebut atau justru sebaliknya. Nah, intinya adalah gelombang laut pembangun ini yang mengangkut sedimen material ke pantai dan nantinya akan istilahnya menambah garis pantai, istilahnya gitu ya. Yang kedua, gelombang laut perusak pantai atau destructive wave, yang mana volume air ini akan mengangkut material pantai ke tengah laut atau istilahnya kalau diistilahkan abrasi lah gitu ya. Nah, jadi gelombang ini mengangkut material-material yang ada di pantai ke tengah laut. Itu secara sifatnya. Kemudian berdasarkan ukuran dan penyebabnya ada berapa nih? Ada 4 ya, ada 4. Yang pertama namanya gelombang kapiler atau capillary wave. Nah, gelombang kapiler ini kalau misalnya kalian pergi ke pulau, misalnya ke ke Karimata misalnya kan, atau ke Lembutan misalnya kan, maka gelombang ini akan kalian lihat biasanya di tengah laut gitu kan. Gelombang kapiler ini adalah gelombang biasa yang kita sebut dengan riak-riak. Nah, gelombang kapiler ini memiliki panjang gelombang sekitar 1,7 meter, kemudian periode kurang dari 0,2 detik. Dan disebabkan karena tegangan permukaan dan tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau secara definisi seperti ini, kalau istilahnya kalian pernah lihat dan kalian gambarnya seperti inilah gelombang kapiler nih. Nah, kemudian
Yang kedua, gelombang alun namanya. Gelombang alun ini merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai ratusan meter. Kemudian periodenya sekitar 0,9 sampai 15 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Sama seperti apa tadi capillary wave, tapi swell wave ini dia panjang gelombangnya lebih panjang, bisa mencapai ratusan meter, periodenya juga lebih lama. Dan ini disebabkan sama juga dengan angin, tapi ini angin yang benar-benar bertiup lama pada arah yang sama. Jadi menyebabkan gelombangnya lebih panjang, gelombang yang terbentuk lebih panjang dan periodenya lebih lama. Oke. Yang ketiga, gelombang pasang surut. Nah, atau tidal wave atau gravity wave. Nah, ini merupakan gelombang yang panjang gelombangnya dapat mencapai berapa kilometer. Kemudian periodenya antara 5 sampai 25 jam dan disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Dan ini tidak terkait dengan, kalau mau dipisah-pisahkan ya, ini tidak terkait dengan angin, tetapi ini lebih terkait dengan gaya gravitasi atau istilahnya kapan keadaan pasang, kapan keadaan surut. Nah, ini terkait dengan periodisasi dari bulan terhadap matahari, bulan terhadap bumi, bulan terhadap bumi, ya. Nah, contohnya saja, misalnya pada bulan purnama terjadi pasang, maka gelombang pasang ini gelombangnya akan lebih tinggi dan sebaliknya. Ya, artinya fluktuasi ini tersebut adalah antara gaya gravitasi bulan dan juga terkait juga dengan matahari juga terhadap bumi. Nah, ini ilustrasinya. Ya, ini capillary wave gitu kan yang ada di tengah laut nih kan seperti ini, kemudian berubah sedikit demi sedikit menjadi swell wave tadi, kemudian ada pengaruh gravity wave di sini, kemudian ujung-ujungnya saat mendekati daerah dekat lepas pantai maka pada saat-saat tertentu ada namanya wilayah-wilayah pecah ombak atau surfing zone misalnya, atau surf zone, SURF zone. Nah, area pecah ombak istilahnya. Nah, ini dengan karakteristik bahwa nilai kemiringan atau stiffness, kecuraman dari gelombang ini 1/7 atau tinggi per periodenya. Nah, ini tinggi per, nantilah kita jelaskan ya. Tinggi per periodenya adalah lebih dari 1/7. Disebut dengan area-area pecah ombak. Nah, pelan-pelan aja. Oke, yang keempat masih sambungan yang tadi, ini internal gravity wave atau internal wave, ya. Ada 4 kalau karakteristiknya. Nah, ini juga tidak dipengaruhi oleh angin dan ini tidak ada di permukaan tapi di dalam kolom perairan. Ya. Dari pertemuan kepadatan ini disebabkan adanya perbedaan densitas. Nah, kita sudah bicara banyak kemarin tentang densitas. Densitas ini yang mana dipengaruhi oleh suhu, kelembaban dan tekanan. Nah, suhu, salintas dan tekanan. Nah, ini perubahan ini atau fluktuasi ini atau perbedaan ini yang mana menyebabkan adanya terjadi gelombang dan tak ditarik oleh atau dinetralkan oleh gravitasi. Ya, istilahnya ada kenaikan yang disebabkan oleh perbedaan densitas, tetapi dinetralkan kembali atau dipulihkan kembali oleh gaya gravitasi. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya gelombang seperti ini, ya. Dan itu di dalam kolom perairan atau di dalam laut istilahnya dan tidak dipengaruhi oleh angin. Ada yang mau ditanyakan? Berarti gelombang ini ada kaitannya dengan arus ya, Pak? Gelombang ada kaitannya dengan arus dan tidak akan terpisahkan, gitu kan. Tetapi kalau istilahnya dia beda, gitu kan. Tapi dalam kejadiannya dia beriringan. Itu pemahaman saya. Tapi Pak, kalau pertemuan lempeng itu kenapa ombaknya lebih besar, Pak? Pertemuan lempeng?
dalam tsunami Yang misalnya ya. ya, tsunami. Oh, gimana ya? Saya nggak ada gambarnya, tetapi yang saya tahu pertemuan lempeng ini ada dua, ya kan? Ada istilahnya pertemuan lempeng atau patahan lempeng yang ke atas dan ke bawah, gitu kan? Ke atas tidak akan menjadikan tsunami, tapi ke bawah menjadikan tsunami. Kalau patahan lempeng yang ke bawah atau subduksi ya istilahnya ya. Jadi air itu akan misalnya patah seperti ini ya. Saya ilustrasikan. Pertemuan lempeng ini patah seperti ini. Gimana ilustrasinya? Patah ke bawah gini ya. Nah, air itu akan masuk ke sini, gitu kan? Kalau logika aja patah, pasti air itu akan mengalir ke patahan tersebut kan. Nah, ini menyebabkan kayaknya sebelum peristiwa tsunami itu terjadi biasanya diawali adanya air itu surut secara signifikan. Ya enggak? Ada yang belum tahu? Kalau saat sebelum peristiwa tsunami itu terjadi, maka pantai itu akan mengalami surut secara cepat. Ya, ada yang belum tahu? Nah, benar-benar surut secara cepat. Ini akibatkan adanya patahan lempeng tadi yang menyebabkan air itu masuk ke bawah. Nah, saat pemulihan itu terjadi, maka akibat dari proses surut tadi ke istilahnya arus itu tertarik dan gelombang itu tertarik, maka saat kembali lagi menyebabkan periodenya lebih tinggi, gelombangnya lebih tinggi dan periodenya lebih panjang. Nanti menyebabkan kekuatan atau energi yang dilepaskan itu semakin besar, istilahnya semakin dahsyat lah, istilahnya seperti itu. Secara sederhana yang saya pahami seperti itu. Karena nggak ada gambarnya, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu nanti sebenarnya ada gambarannya sendiri, tetapi nantilah. Kalau lengkapnya bisa tanyakan nanti ke Pak Zanzibar. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Apa tuh? Siapa nih suaranya? Wawan. Wawan, Pak. Nah, betul. Terus? Apakah saya nanya, Pak, apakah ada upaya untuk mengurangi abrasi pantai yang diakibatkan oleh gelombang air laut, Pak? Oke. Bagus juga. Abrasi ini dua, ya. Abrasi ini dua. Ada yang terjadi secara alami, seperti yang saya jelaskan tadi, itu prosesnya alami, gitu kan? Ada yang satunya karena aktivitas manusia. Nah, abrasi ini yang paling mudah lah ya, paling mudah sekali. Karena tadi ada gelombang gitu kan, gelombang ini, misalnya saat gelombang itu datang misalnya ya. Nah, di material atau substrat itu kan, saat lepas saja seperti ini maka cenderung ini darat istilahnya, ini darat di sini, ini darat, ini laut ya. Nah, ini daerah pesisirnya ya. Nah, saat ada gelombang yang tadi, gelombang destruktif tadi, maka dia pasti akan mengangkut material-material, pasir, substrat dan sebagainya ke tengah laut. Tetapi ada mekanisme bahwa tumbuhan-tumbuhan, dalam ini misalnya hutan mangrove, saya langsung sebut aja hutan mangrove itu, saat ada hutan mangrove di situ, maka hutan mangrove ini akar-akarnya itu mengikat substrat. Dia mengikat substrat dan mengurangi efek destruktif dari gelombang destruktif tadi. Mengurangi. Ya, karena sistem perakarannya, terutamanya karena sistem perakarannya yang seperti kalau kita lihat kemarin kan, benar-benar dia itu kayak gini ya. Gini kan? Ada gini, coba aja kalian buat ilustrasi atau buat model seperti ini dengan akar-akar seperti ini, kalian hempaskan air dengan yang akar biasa aja, misalnya akar biasanya seperti ini aja misalnya kan. Akar biasa seperti ini aja misalnya. Pasti akan berbeda. Yang ini lebih mengurangi efek destruktifnya, ini tidak. Nah, itulah fungsi dari bagaimana adanya vegetasi dalam hal ini mangrove misalnya, kemudian adanya
karang juga berpengaruh. Nah, itulah yang kalau misalnya kita mau meminimalisir dari abrasi. Nah, abrasi ini juga kalau ulah manusia ya jelas saja, misalnya ada penebangan mangrove, maka tidak ada yang menahan atau mengikat substrat sedimen yang di arah pantai, maka ya otomatis saja secara alami akan terjadi abrasi. Terutama pada musim-musim yang sebenarnya gelombang tinggi. Nah kan ada musim-musimnya tuh, kalian harus tahu. Gimana? Dan setiap musim ini istilahnya apa ya? Dia ada periode di mana terjadi abrasi, ada periode di mana terjadi akresi. Dalam 1 tahun itu, yang mana yang lebih tinggi, abrasi atau akresi? Kalau lebih banyak abrasi, ya otomatis terjadi pengurangan garis pantai. Ya. Dengan menanam mangrove juga ke arah depan, ya ke arah depan muka laut, benar-benar pertemuan muka laut, maka otomatis akan menambah apa ya istilahnya ya, menambah kemungkinan bahwa mengurangi terjadinya abrasi, dan mangrove ini juga mengikat. Nah, mengikat, dia menangkap sedimen yang ada di laut tadi. Kalau ada gelombang konstruktif tadi kan, dia mengikat dan juga dia mengikat dari sedimen dan substrat tadi. Maka otomatis abrasi berkurang, akresinya bertambah. Gimana, Wawan? Ya Pak, baik Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sambil kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau kita kaji gelombang tadi kan secara umumnya. Nah, kita kaji satu persatu. Gelombang ini ada bagian-bagiannya yang harus kalian pahami. Gelombang ini kalau fisika kemarin udah belajar, tetapi gelombang ini sama dengan prinsip fisika gelombangnya. Gelombang laut ini sama dengan prinsip gelombang pada umumnya yang ada di fisika. Baik itu gelombang apa namanya? Elektromagnetik kah, gelombang laut kah, gelombang apa ya, gelombang suara bunyi kah misalnya kan. Nah, itu sama. Kalau diilustrasikan. Kalau kita bagi part bagian-bagiannya gitu kan. Gelombang ini ada yang namanya crest atau puncak gelombang. Di sini letaknya. Crest. Kemudian ada yang namanya true atau lembah gelombang nih di sini nih. Mudah kan? Ini puncak, ini lembah, gitu ya. Pasti udah familiar lah. Kemudian ada yang namanya tinggi gelombang. Tinggi gampang aja, jadi kurangi aja crest dikurangi true. Ini di sini nih. Ini H namanya, tinggi gelombang. Ya. Jadi tinggi gelombang itu bukan dari sini, bukan dari apa ya? Ini rata-ratanya nih. Ada yang garis-garis ini, garis-garis apa? Garis putus-putus ini rata-ratanya. Kan? Bukan dari yang crash ke yang rata-rata muka air laut ini, bukan, tetapi dari crash dikurangi true. Itu kan? Nah, itulah tinggi gelombang. Ya. Kemudian ada yang namanya panjang gelombang atau wavelength. Nah, wavelength ini panjang gelombang adalah gampang aja. Jarak dari crash 1 ke crash yang kedua. Nah, ya, nih di sini nih. Gampang. Nanti ada ilustrasinya juga. Kalau secara definisi ini ya, jarak berturut-turut 2 puncak dan 2 lembah. Kalau saya definisikan lebih sederhana, jarak antara 2 crash. Nah, gitu aja. Mudah kan? Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Periode gelombang, tadi dari bahas sedikit. Periode gelombang ini adalah waktu yang dibutuhkan, misalnya waktu yang dibutuhkan dari crash yang satu ini, gitu kan? Kan dia nanti dari crash jadi true, crash true gitu kan. Dari dia memuncak, kemudian ada menjadi lembah, memuncak jadi lembah. Nah, ya, periode ini adalah waktu yang dibutuhkan dari saat gelombang itu memasuki tahap crash tadi sampai kembali ke crash lagi gitu. Paham? Jadi misalnya ini crash nih. Saat crash gitu kan. Nah, ini detik kedua, kemudian dia masuk ke lembah, ini detik keempat, kemudian masuk ke crash lagi di sini. Misalnya 6 detik dari saat dari titik sini ke titik sini perlu waktu 6 detik. Nah, itulah periodenya. Paham? Paham? Paham, Pak. Nah, terus ada yang namanya kemiringan. Tadi saya sempat singgung dikit. Kemiringan gelombang atau wave stiffness atau kecuraman gelombang. Stiff. Nah,
Kalau di gunung itu kan ada gunungnya steep gitu kan, atau curam gitu kan, ada yang enggak, ada yang landai. Nah, kemiringan gelombang atau wave steepness ini adalah perbandingan antara panjang dan tinggi gelombang. Jadi rumusnya adalah H per L. Oke, saya ulang lagi. Kemiringan adalah rumusnya adalah H per L. Jadi tinggi di sini, tinggi gelombang, lihatlah. Tinggi gelombang di sini dibagi panjang gelombang. Itu kemiringan. Itu ya. Tinggi dibagi panjang. Semakin besar nilainya H per L ini, semakin besar, misalnya 1 per panjang ya, perbandingan antara panjang dan tinggi gelombang. Sorry, terbalik kayaknya. Mana tadi? Internal H per L, benar ya? H per L. Kalau seperti ini berarti misalnya H per, tapi secara definisi dia terbalik ya, tapi rumusnya nanti saya cek lagi ya. Oke. Intinya adalah kemiringan ini perbandingan antara panjang dan tinggi gelombang. Saya cari yang lain mana ya? H per L, H-nya 4, L-nya 0,142. Kurang dari 0,1, H4 per 125. 4 per 100, 4 per 25. 4 per 200, oke. 1 per 7. 1 per 7. Oke, berarti kalau rumusnya seperti itu, H per L di sini ya. Nah, maka yang kita hitung tingginya tadi, tinggi, gambaran tadi lah, lebih enak ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, mudahnya ginilah, kalau kemiringan ya, kita bicara kemiringan, kecuraman gelombang, yang mana yang lebih curam gelombangnya? A, sekarang ini dulu lah, A, B, atau C? Yang mana yang paling curam gelombangnya? Yang C, Pak. C, benar kan? Kalau misalnya kita mendaki gunung aja misalnya kan, yang lebih curam yang mana? Yang C. Nah, C. Kalau yang A ini kan lebih landai kan. Nah, intinya itulah. Rumusnya adalah H per L. Kalau seperti ini dia, seperti ini nih, curam seperti ini, dan perbandingan H per L-nya adalah 1 per 7, maka itu disebutkan dengan daerah pecah ombak. Nah, nanti ada ilustrasinya. Nah, intinya adalah kecuraman gelombang tadi, kalian bisa lihat, kalian bisa hitung dengan rumus H per L. Ya. Semakin besar berarti kalau rumusnya seperti ini, semakin besar nilainya berarti semakin landai. Iya kan? Taruh aja misalnya H-nya 4 di sini kan. H per L berarti misalnya di sini 4 per 200 berapa? Gusti. 4 dibagi 200. 50. Benar, 4 dibagi 250. 4 per 200 itu 0,02. 0,02. Nah, sekarang ini 4 per 100 berapa? 0,0. Jelek ya, kepala ya. Nanti saya beli pen inilah. Kayak yang not tuh ya. 4 per 100 benar nggak? 0,04. Benar kan? Benar, Pak. Nah, 4 per 25 berapa? 0,16, 0,16, Pak. 16. Yang mana lebih tinggi? Ini atau ini?
Yang paling tinggi nilainya? 16, Pak. 0,16 paling tinggi ya. Jadi makin tinggi berarti wave stiffness-nya makin tinggi, nilai wave stiffness berarti makin curam. Oke ya. Makin kecil nilainya berarti makin landai. Jelas? Jelas. Paham ya? Ya gitulah. Makin kecil nilainya berarti makin landai. Makin besar wave stiffness-nya maka makin curam. Ini terbalik karena definisinya tadi harusnya L per H dia. Tapi karena memang ini benar rumusnya benar ya, H per L berarti makin kecil maka makin landai. Seperti ilustrasi ini lah. Intinya ingat aja ilustrasi ini, semakin kecil berarti nilainya semakin landai. Semakin besar seperti ini kan, berarti 4/25 ini kan 0,16 nih kan. Makin besar berarti makin curam seperti ini dia. Oke ya. Kita balik lagi. Kalau bingung nanti kasih tahu ya. Nah, ini kalau secara ilustrasinya secara foto real ya. Ada crash di sini, ada puncak gelombang, kemudian ada puncak gelombang, kemudian ada puncak gelombang lagi. Nah, jarak dari satu crash yang ini ke crash yang ini itulah namanya periode gelombang atau wave period di sini nih. Periode gelombang. Panjang gelombang. Waktu yang dibutuhkan dari crash ini menuju crash ini kan kalian bisa lihat kan, dari crash yang satu ke crash yang kedua kan ada itunya tuh. Iramanya lah gitu ya, iramanya saat dia dari puncak gelombang 1 ke menuju ke puncak gelombang 2, waktu yang dibutuhkan itu adalah namanya wave period atau periode gelombang. Panjangnya adalah panjangnya itulah namanya panjang gelombang. Atau jaraknya dari sini ke sini, dari satu crash ke crash yang lain itu merupakan yang namanya panjang gelombang. Ini akan berbeda ya kan? Kalian lihat aja di sini, ini makin jauh jaraknya kan? Ini sedikit dekat, ini sangat dekat. Ya enggak? Benar? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Jadi panjang gelombang dan periode gelombangnya semakin ke arah pantai akan semakin berubah. Ada yang tidak setuju? Atau ada yang melihat misalnya di pantai kemarin kita pantai Pulau Dato ya, pantai Pulau Dato dari yang jauh aja panjang gelombangnya itu sama aja sampai ke daratan. Ada yang pernah melihat seperti itu? Tidak, Pak. Nah, oke ya, berarti sepakat. Dengan gambar ini aja kita bisa lihat bahwa semakin menuju ke dekat pantai maka panjang gelombangnya akan semakin semakin panjang, kemudian periodenya akan semakin lama. Sampai ke titik di mana adanya daerah daerah surfing zone tadi. Nah, ombak itu pecah seperti ini nih. Nih, seperti ini nih. Itu ya. Nah, ini penting. Dan kalian harus paham. Saya rasa dari ilustrasi tadi masuklah. Nah, seperti inilah ya kalau ilustrasi secara animasinya. Seperti ini. Dan dekat-dekat, nanti makin lama periodenya makin panjang, kemudian panjang gelombangnya semakin panjang. Ya, panjang gelombangnya semakin panjang, semakin besar. Nah, kemudian sampai di daerah ombak atau surfing zone. Nah, ini ilustrasinya lagi. Gampang. Harusnya udah paham ya. Udah saya jelaskan tadi. Nah, ada juga yang namanya periode gelombang, udah tadi kan, periode gelombang. Ada namanya frekuensi gelombang. Jadi frekuensi ini beda dengan waktu. Frekuensi ini menghitung banyaknya crash dalam unit waktu. Contohnya, misalnya di sini nih. Misalnya kita tentukan waktu yang kita hitung adalah 1 menit, misalnya ya 1 menit. Maka berapa banyak crash yang yang muncul atau yang timbul dari ini per 1 menitnya itulah dihitung sebagai frekuensi gelombang.
Misalnya kalian hitung dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalian hitung dalam 1 menit, misalnya kan, dalam 1 menit, ada berapa crash yang muncul. Misalnya ada 1, 2, misalnya 3, 4 dalam 1 menit ini. Berarti frekuensinya adalah 4 per menit. Beda dengan wave period tadi adalah waktu yang dibutuhkan ya kan, dari crash yang satu ke crash yang kedua. Berapa waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini? Istilahnya. Kalian hitung di stopwatch ini, misalnya muncul crash yang pertama, kalian klik, oke, kemudian muncul crash yang kedua, kalian klik lagi. Ya, berapa tuh waktunya? Itulah wave period. Tapi beda dengan frekuensi, waktunya kalian tetapkan 1 menit, jaraknya kalian tetapkan dari mana ke mana, tapi yang dihitung adalah berapa jumlah crash yang muncul. Paham? Paham? Ada yang tidak paham? Ini udah 4:30 aja. Oke, dipaham ya? Nanti diulang-ulang lagi, karena ilustrasinya sudah saya kasihkan juga. Oke, berarti sederhananya saya tegaskan lagi, sederhananya saja. Berarti mana yang frekuensi gelombangnya lebih tinggi? A, B, atau C? Taruh ini jaraknya C, sama, waktunya sama 1 menit. Oke, C. Nah, ada yang berpendapat lain? B, Pak. Beda sedikit, Pak. B, beda sedikit. Kok beda sedikit? Apa tuh? Apa beda sedikit? Hitung aja, ini crash-nya berapa nih? 1, 2, 3 aja. Dalam 1 menit ya, 1, 2, 3 aja. Dalam jarak tertentu, dalam 1 menit, dia yang muncul hanya 3 aja. Ini hanya 2 aja. Tapi hitung ini ada berapa? Frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Mana frekuensi yang lebih tinggi? Otomatis yang C. Paham? Paham, Pak. Sama. Ya, ini akan berpengaruh sekali. Jadi frekuensi gelombangnya, kalau gelombang laut frekuensinya tinggi, makanya biasanya enggak itu ya. Tinggi, maka biasanya kecuramannya lebih tinggi. Nah, otomatis istilahnya tuh daya ininya lebih tinggi. Nanti kalau kita bicara daya energinya ya. Gitu. Nah, oke, sekarang kita bicara angin. Angin sebagai pembangkit gelombang. Nah, sifat gelombang ini dipengaruhi, seperti saya singgung di depan, sifat gelombang ini dipengaruhi oleh setidaknya 3. Pertama, kecepatan angin. Kedua, waktu. Kemudian jarak. Kecepatan angin ini makin kencang, maka makin besar gelombang yang terbentuk. Itu sepakat ya? Ada yang berpendapat lain? Enggak lah ya. Makin cepat, logikanya aja pasti makin besar gelombang yang terbentuk. Nah, kemudian waktu di mana angin bertiup. Meningkatnya waktu menyebabkan tinggi kecepatan dan panjang gelombang itu meningkat. Ya, makin lama angin itu bertiup pada arah yang sama, maka tinggi kecepatan dan panjang gelombang itu akan meningkat. Karena harus pahami bahwa angin itu bergerak secara dinamis, terutama arahnya. Arahnya itu tidak akan mengarah ke selatan terus dalam berhari-hari gitu kan. Ya akan, tetapi dari selatan misalnya ke ke tenggara, kemudian ke timur dan sebagainya dalam periode-periode tertentu. Maka gelombang itu akan berpengaruh bahwa seberapa lama angin itu bertiup pada arah yang sama. Itu akan menyebabkan perbedaan gelombang tadi. Maka makin meningkat waktunya pada arah yang sama, maka menyebabkan tinggi, kecepatan, dan panjang gelombang itu otomatis akan meningkat. Ya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah jarak tanpa rintangan di saat angin bertiup atau fetch. Maka kalau kita bandingkan secara ekstrim, gelombang yang terjadi di danau
dengan gelombang yang terjadi di laut pasti akan sangat berbeda. Karena danau itu punya banyak rintangan, terutama anginnya, pasti banyak terhalang, maka fetch-nya akan semakin kecil. Contoh lain, misalnya ada namanya Danau Toba, gelombangnya cukup ini kan, cukup bisa dibilang cukup besar juga gitu kan. Nah, karena Danau Toba itu sangat luas, maka jarak tanpa rintangannya itu cukup besar. Maka gelombangnya otomatis akan lebih besar dibandingkan istilahnya danau yang lebih kecil, gitu ya. Bisa dipahami? Ada yang tidak sependapat? Nah, itu istilah-istilah yang harus kalian familiar dulu lah. Sambil sering dengar, sering disebutkan, nah maka otomatis nanti lama-lama semakin paham. Periode gelombang, frekuensi gelombang, panjang gelombang, kemudian apalagi tadi itu? Kecuraman gelombang, kemudian ada yang namanya fetch. Nah, itu harus familiar. Nah, ini perbedaan yang saya sebutkan tadi. Ada perbedaan atau istilahnya kita dapat menentukan perkiraan. Kita dapat menentukan perkiraan. Kedalaman dari suatu perairan, misalnya gini ya, gini. Nah, kedalamannya. Ini muka air laut misalnya. Kedalaman dari sini ke sini, misalnya kan. Kedalaman dari sini ke sini itu dapat ditentukan jika kita punya data tentang panjang gelombang dan tinggi gelombang. Kalau kalian tahu panjang gelombang dan tinggi gelombang, maka kalian dapat memperkirakan ketinggian atau kedalaman laut. Nah, tapi ini dibagi lagi. Ada rumus-rumusnya. Nah, misalnya di laut dalam, kalian tahu tinggi gelombangnya berapa, kalian tahu panjang gelombangnya berapa, maka nilai kedalamannya itu akan lebih dari sekian. Kedalaman laut ini H. Jadi kalian hanya perlu tahu panjang gelombang, hanya tahu panjang gelombang saja, tidak perlu tahu tinggi gelombang, hanya tahu panjang gelombangnya saja, maka kalian bisa memperkirakan berapa kedalaman dari laut. Ya, misalnya seperti kita lihat tadi ya, kita lihat gambar yang tadi lagi. Ingat rumusnya H lebih dari 0,5 L. Kita lihat ilustrasi yang ini. Nah, yang mana yang laut dalam? Yang mana yang dekat pantai? A atau B? A laut dalam atau B yang laut dalam? Yang B dalam, Pak. Yang B, Pak. Yang laut dalam. Yang apa? Apa? A. Oke ya, ada yang kurang sebenarnya masih belum paham? Oke, lihat ini lagi, mana gambar yang satu lagi, mana dia? Nah, yang mana yang pantai, mana yang laut dalam? Mana lihat? Yang laut dalam, lihat crest-nya sangat dekat-dekat, ya kan? Ya enggak? Semakin ke sini crest-nya semakin, atau panjang gelombangnya semakin panjang. Benar nggak? Nih, dekat, makin jauh, ya. Nah, dia seperti itu, arahnya seperti itu. Nah, ini dekat crest-crestnya dekat seperti ini. Kalau ya seperti ini, udah pasti yang di sini yang laut dalamnya di sini. Nah, itu ya. Oke. Ini senti atau meter nih, harusnya meter di sini. Nah, nggak mungkin sampai senti benar. Nah, tadi apa rumusnya? H lebih dari 0,5 L. Ya kan? Jadi ketinggian di sini atau kedalaman di sini kita bisa tentukan dari rumus saat kita mengetahui
panjang gelombangnya. Misalnya panjang gelombangnya 1,7 m. Maka hanya akan lebih dari ini. Itu kan? 0,5 dikali 1,7 misalnya. Nah, itu kita dapatkan kira-kira berapa ketinggian atau kedalaman dari laut dalam. Nah, jadi apa ya? Dalam artian lain kalian bisa tahu bahwa misalnya ada, nah seperti grafik tadi kan, seperti ilustrasi tadi. Jika ada gelombangnya seperti ini bentuknya kan, berarti yang kalau saya tanyakan kan, yang mana yang daerah laut lepas, mana daerah dekat dengan apa namanya, dekat dengan pantai kan, kalian bisa tahu dengan karakter-karakter tadi. Ya. Oke. Dan pasti berpengaruh, gelombang yang ada di laut dalam akan sangat berbeda dengan gelombang yang ada di dekat di perairan dangkal, apalagi di dekat pantai. Dia akan berbeda. Ya, dan ini bisa jadi apa ya, hitung-hitungannya. Nah, kalau di perairan dangkal, maka kita bisa mengetahui kedalaman perairan tersebut dengan rumus ini. Jadi makanya nilainya, misalnya kedalaman ini, misalnya panjang gelombangnya misalnya berapa tadi? 10 sampai 15 meter, misalnya kan? Maka 0,05 atau 100 lah misalnya, atau 50 misalnya kan, panjang gelombangnya 50 meter. Dari sini ke sini. Tadi ini dari sini ke sini sampai 50 meter ya. Dari sini ke sini misalnya 20 meter. Ya kan? Maka kita dapat mengestimasikan bahwa kedalaman laut di sini, di titik ini misalnya kan, kedalamannya maka akan kurang dari berapa tadi? Periode gelombangnya adalah 20 meter dikali 0,05, berapa tuh? 0,05 kali 20 meter. Maka kedalamannya kurang dari 1 meter. Misalnya contohnya seperti itu. Paham? Paham, Pak. Kalau yang di laut lepas tadi, maka kedalamannya pasti lebih. Minimalnya sekian, tapi pasti lebih. Nah, kalau hitungan yang di laut dalam tadi. Oke ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini secara grafiknya. Nah, kecepatan gelombang akan berbeda-beda. Ya, pada panjang gelombang yang berbeda-beda dan kedalaman yang berbeda-beda. Nah, ini ilustrasinya. Pada ini apa nih, water depth. Oke, pada kedalaman perairan misalnya kita ambil yang 25 meter. Pada kedalaman perairan yang 25 meter, maka grafiknya seperti ini. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi panjang gelombangnya, atau semakin panjang gitu ya, semakin panjang panjang gelombangnya, maka kecepatan gelombang itu akan semakin tinggi, ya. Dan ini semakin tingginya secara istilahnya ya, secara logaritmiknya seperti ini. Nah, ini pada laut dengan kedalaman 25 meter. Jadi intinya adalah semakin tinggi, semakin panjang gelombangnya, maka kecepatan gelombang itu akan semakin tinggi. Beda halnya dengan pada kolom perairan dengan kedalamannya 1 meter atau kurang, ini ya. Semakin tinggi panjang gelombangnya, benar pada fase-fase awal seperti ini ya. Pada fase-fase awal dia akan semakin cepat, tetapi pada
pada periode tertentu atau panjang gelombang tertentu, maka kecepatannya setelah itu akan konstan di sini. Berarti ini di 3, misalnya di 3 meter per sekon sini. Beda dengan yang di laut, misalnya laut dalam, misalnya kan semakin tinggi panjang gelombangnya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Misalnya di sini pada panjang gelombang 60, misalnya kan. Nah, kecepatannya umumnya kalau rata-rata kan misalnya 10 meter per sekon. Pada panjang gelombang 80, maka 12 meter per sekon, dan sebagainya. Tetapi pada laut dangkal, misalnya, pada kedalaman 1 meter misalnya atau kurang, maka pada panjang gelombang 20, 40 misalnya kan, itu kecepatannya konstan di 3 meter per sekon yang ini. Nah, kalian harus paham juga cara membaca grafik. Tapi ya pelan-pelan. Intinya itu. Saya ulangi lagi, pada laut dalam, pada kedalaman sekian kan sampai yang tidak terbatas, maka semakin besar, semakin panjang gelombangnya, maka kecepatan gelombang akan semakin cepat. Oke ya. Artinya dia berbanding ini aja. Enggak juga berbanding lurus, tapi semakin cepat, maka kecenderungannya semakin panjang, maka kecenderungannya semakin cepat. Kalau berbanding lurus kan gini dia. Ini misalnya kan, enggak gitu juga, tapi ada landai-landainya lah sedikit sini. Nah, sampai pada titik tertentunya sini. Nah, tetapi pada perairan dangkal dia akan stuck atau konstan pada panjang gelombang tertentu. Ya. Dia akan stabil atau konstan pada pada panjang gelombang tertentu. Nih, misalnya udah panjang gelombangnya udah 40 meter misalnya kan, atau 20 meter di kedalaman di laut yang punya kedalaman 5 sampai 1 sampai 5 misalnya, atau dikurang dari itu, maka pada titik tertentu kecepatannya akan konstan 3 meter per sekon, atau ini diilustrasikan 6 meter per sekon. Itu ya. Ada yang bingung? Bingungnya biasanya karena nggak bisa membaca grafik aja, tapi coba dipahami yang ini adalah semakin cepat. Ini kecepatan yang di sini sebelah kiri ini adalah kecepatan gelombang, kemudian ini adalah periode panjang gelombang di sini, berarti ini 0 meter sampai 100 meter. Ini 0 meter per sekon sampai 12 meter per sekon. Dan ini yang garis yang warna-warnanya beda ini adalah yang menandakan bahwa yang ini untuk pada kondisi perairan dengan kedalaman 1 meter. Ini perairan dengan kedalaman 5 meter, perairan dengan kedalaman 10 meter, perairan dengan kedalaman 20 meter, perairan dengan kedalaman yang lebih dari 25 meter. Harus direnungkan. Oke ya, saya kasihkan slide-nya. Nah, sebenarnya udah terwakili dengan yang gambar di awal tadi ya. Artinya saat angin berhembus dengan periode angin yang berbeda-beda, maka proses terbentuknya akan seperti ini nih. Nah, kalau kalian lihat dari riak-riak dengan dengan panjang gelombang yang makin kecil, kemudian semakin besar jaraknya semakin besar sampai ke daerah dekat pantai. Inilah proses terjadinya gelombang. Gelombang itu tidak akan terjadi sebaliknya. Misalnya dari yang besar di sini, dari tinggi di sini misalnya kan, tinggi di sini nanti ujungnya makin kecil, enggak gitu dia. Tapi dari kecil, kemudian periode panjang gelombangnya semakin panjang, periode semakin lama, sampai ke daerah dekat pantai. Itu karakteristiknya. Kalau nggak percaya silakan kalian cek sendiri. Nah, ini sama yang tadi ya saya jelaskan. Dengan gelombang itu dipengaruhi oleh 3, kecepatan angin, durasi, dan phase. Nah, ini aja. 1,74 benar ya, 1,74 cm. Jadi paling ada konversi ininya, berarti rumus tadi itu konversi satuannya.
Nah, ini area pecah gelombang yang saya sebutkan tadi. Biasa disebutnya adalah surf zone atau surfing zone. Nah, di mana harga atau nilai dari H per L tadi adalah 1/7 atau nilainya makin tinggi, apa tadi, 1/7 kan tadi nilainya berapa tuh? 1 dibagi 7. Nah, ini ya. Oke. Mana tadi ya? Di depan. Nggak ada. Ya, pokoknya 1/7 atau lebih. Lebih dari itu atau lebih tinggi dari 1/7, 0, sekian, gitu kan? Maka harga stiffness-nya itu semakin besar, maka semakin stiff atau semakin curam. Ya. Nah, itu. Peristiwa ini terjadi atau surf zone ini terjadi bahwa ada poin pentingnya juga surf zone ini terjadi. Ini dilakukan secara alamiahnya dilakukan surf zone ini ada untuk mengurangi besaran energi yang akan didapat oleh coastal atau didapat oleh pesisir pantai. Ketika ada mekanisme wave breaking tadi, jika gelombang itu tidak semakin lama semakin curam, jika begitu saja misalnya gelombang ini begini saja terus, itu kan sampai ke sampai ke coastal, ke daerah pesisir, maka energinya otomatis akan sangat besar. Nah, fungsi surf zone tadi semakin lama mendekati itu semakin curam, itu fungsinya adalah mengurangi energi yang akan diterima oleh bagian pesisir di sini. Gitu ya. Maka semakin dekat surf zone tadi, semakin dekat dengan daerah pesisir pantai, jaraknya semakin dekat, maka di sini akan semakin menerima energi yang lebih relatif lebih besar. Ya. Surf zone-nya akan beda-beda nanti jaraknya, tidak akan sama di masing-masing perairan. Nah, semakin dekat, ya kan? Intinya contoh saja misalnya kalian lagi bawa motor kencang nih, ternyata tiba-tiba ada Gusti nyebrang misalnya kan. Nah, si Supianto ini ngerem udah dekat, udah sekitar 2 meter dari si Gusti. Walaupun dia ngerem gitu kan, bisa jadi si Gusti ini tetap kena istilahnya kan, tetap benjol lah istilahnya gitu kan, tetap luka misalnya kan. Nah, gitu. Tetapi beda misalnya sudah direm dari yang jauh-jauh misalnya kan, jaraknya jarak surf zone ini dengan coastal itu semakin jauh, maka ya energi yang diterima oleh bagian pesisir ini akan semakin kecil. Ilustrasinya misalnya walaupun si Gusti ini udah nyebrang secara tiba-tiba, tapi si Supianto ini udah ngerem dari 10 meter sebelumnya, maka si Gusti ini tidak akan kena. Ya, nggak akan tertabrak lah istilahnya gitu. Kalaupun tertabrak nggak akan paling kena ininya aja, kena bannya aja misalnya kan. Tuh. Tapi kalau dengan rem mendadak di mana energinya itu masih tinggi, masih besar, maka otomatis bisa jadi sampai terpental misalnya baik si Supiantonya, baik si Gustinya misalnya. Bisa dipahami? Nah, itu karakter-karakter. Nanti aplikasinya misalnya kalian, kalau yang kemarin saya dapatkan misalnya di ini, bahwa kita cek area surf zone itu di berapa jarak area surfing zone dengan area tanam mangrove kita. Karena itu berpengaruh juga. Misalnya di Singkawang, di Singkawang sama di Sambas, surfing zone itu sangat dekat dengan daerah tanam kita, maka otomatis kita perlu
pagar-pagar yang lebih kokoh untuk menahan gelombang yang akan terjadi. Beda misalnya di daerah Membawa, nah, surfing zone-nya itu cukup jauh dari bibir pantai, maka kita nggak perlu nggak perlu pagar-pagar yang kokoh. Itu akan berpengaruh akan mempengaruhi kesuksesan program penanaman mangrove kita misalnya. Itulah. Itu kalau aplikasinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, terakhir adalah manfaat gelombang laut. Banyak sekali. Gelombang laut ini tidak hanya suatu proses alam yang merugikan, tetapi juga ada manfaatnya. Pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Kedua, melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Ini yang penting. Nah, ombak ini juga misalnya ada gelombang ini juga jika ada istilahnya pencemaran di laut dengan proses gelombang ini, itu kan proses di istilahnya pergerakan gelombang ini naik turun tadi, maka itu akan mempercepat resilience-nya atau mempercepat proses pemulihan perairannya. Contoh saja, misalnya kalian kalian buat teh, kalian buat kopi lah, kalian masukin gula, gitu kan? Suhunya sama, kalian masukin gula, yang satunya kalian aduk gitu kan? Nah, yang satunya enggak. Yang mana yang lebih cepat Yang mana yang lebih cepat larut? Yang diaduk atau enggak? Atau sama aja? Yang diaduk, Pak. Nah, itulah fungsinya dari gelombang tadi. Karena adanya gelombang, misalnya ada cemaran di laut, dia akan lebih cepat terlarut atau terikat lah istilahnya, terikat dengan partikel-partikel air. Otomatis daya atau toksisitasnya atau tingkat racunnya akan semakin lebih kecil. Nah, ini juga membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Ini kalau yang constructive wave tadi. Oke, mungkin cukup itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak masuk kah? 2 orang? Ini satu lagi, Bang. Oke, ada yang mau ditanyakan?